Welcome, ayo masuk Mbak, silakan duduk. Ya Mbak. Selamat datang Mbak, selamat datang pada pagi hari ini. Gimana nih kabar Mbak? Alhamdulillah baik kok Mbak kabar saya. Alhamdulillah, gimana nih perjalanan Mbak ke sini? Alhamdulillah lancar kok Mbak, nggak ada kendala sama sekali. Alhamdulillah kalau gitu. Oke baik, sebelum kita masuk ke sesi konseling, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri dulu. Oke baik, sebelumnya nama saya Dwi Putri. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu Mbak menyelesaikan masalah-masalah yang Mbak alami. Oke baik, sebelumnya boleh Mbak perkenalkan diri dulu? Oh ya Mbak, perkenalkan nama saya Aprilia Amriati. Saya berasal dari Sukarame, Bandar Lampung. Oke, dari Sukarame ya Mbak? Iya. Kalau boleh tahu, Mbak biasa dipanggil siapa? Saya biasa dipanggil April kok Mbak. Wah, iya April. Mbak April berarti ya? Iya. Oh iya, kalau boleh tahu nih Mbak, kira-kira Mbak ini masih sekolah, kuliah, atau udah kerja Mbak? Saya alhamdulillah masih sekolah kok Mbak. Oh, masih sekolah. Iya. Kalau boleh tahu Mbak ngambil jurusan apa? Kebetulan saya ngambil jurusan IPA Mbak. Oh, IPA ya Mbak? Iya. Oh iya Mbak, kira-kira Mbak April punya hobi apa nih yang mengisi waktu luang Mbak April pada saat Mbak April libur sekolah? Kebetulan saat libur sekolah saya mempunyai hobi memasak Mbak untuk orang rumah. Soalnya kata orang-orang rumah itu masakan saya itu enak Mbak. Wah, itu hobi yang sangat bagus sih Mbak, bermanfaat banget. Jarang loh sekarang, anak zaman sekarang Gen Z itu yang suka masak. Gen Z kan sekarang rata-rata sukanya instan ya Mbak? Iya Mbak. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, di sini ada kontra konseling di mana kita hanya punya waktu beberapa menit saja. Jadi, saya harap Mbak April bisa menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan apabila masalah Mbak April belum terselesaikan, kita bisa membuat kontrak konseling untuk melakukan sesi konseling berikutnya. Bisa dipahami Mbak April? Bisa Mbak. Oke Mbak, sebelumnya nih nanti kalau misalnya saya cerita ke Mbak, terus tentang permasalahan yang saya alami ini, apakah bakalan kesebar ke teman-teman saya Mbak? Oh iya, oke baik. Mbak April nggak perlu merasa khawatir karena di dalam sesi konseling itu terdapat asas kerahasiaan. Jadi Mbak April nggak usah takut kalau cerita Mbak April ini ada orang yang tahu, gitu Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi saya makin yakin nih buat cerita ke Mbak tentang masalah yang saya alami. Oke baik, sebelumnya nih, tadi saya melihat ekspresi Mbak April masuk ke ruangan tuh, Mbak April ini kelihatannya tuh gugup ketika bertemu orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Kalau boleh tahu nih Mbak, faktor apa sih yang membuat Mbak April kelihatan gugup? Dan Mbak April ini tertarik melakukan sesi konseling ini? Baik Mbak, sebelumnya saya di sini tuh merasa kurang percaya diri karena saya tuh kadang merasa kurang baik, kurang pintar, terus juga kurang melakukan segala hal. Oke, saya mengerti. Jadi Mbak April ini kurang percaya diri akan kemampuan Mbak April miliki. Kalau boleh tahu nih Mbak, sejak kapan sih Mbak April merasakan perasaan seperti itu? Kayaknya tuh Mbak semenjak saya kecil, karena saya tuh merasa kalau saya tuh sering dibanding-bandingkan dengan saudara saya. Nah terus habis itu sekarang juga kalau saya udah dewasa, saya tuh masih punya perasaan itu loh Mbak. Jadi tuh saya kalau melakukan hal-hal yang baru tuh jadi saya takut merasa gagal. Jadi perbandingan di masa lalu telah membentuk perasaan Mbak April saat ini, di mana Mbak April ini merasa takut gagal akan mencoba hal baru. Benar begitu Mbak? Iya Mbak, benar. Saya selalu ingin mencoba hal baru, tapi saya selalu berakhir dengan perasaan kecewa pada diri saya sendiri. Saya mengerti, itu pasti sangat sulit sih Mbak. Bisa nggak sih Mbak April tuh ngasih saya contoh spesifik di mana Mbak April itu merasa berada di situasi sangat tidak percaya diri? Oke Mbak, jadi saya itu misalnya ya Mbak, di dalam kelas itu ada kerja kelompok antar teman sekelas itu. Nah saya ini punya ide bagus nih Mbak, tapi itu saya tidak berani menyuarakan isi pikiran saya tuh, karena saya takut ditolak oleh teman saya, karena dianggap itu nanti ide saya tuh kayak nggak bagus gitu Mbak, jadi saya merasa takut.
Jadi bahkan ketika Mbak April mempunyai ide yang baik, Mbak April itu takut akan penilaian orang lain. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih yang Mbak takutin dari penilaian orang lain itu? Saya itu takut Mbak, orang-orang akan berpikir kalau saya ini tidak kompeten. Terus juga saya takut orang-orang akan mengkritik saya dan juga mentertawakan saya Mbak. Takutan itu sangat umum terjadi sih Mbak. Banyak orang yang takut akan penilaian orang lain. Tapi perlu Mbak April ingat, penilaian orang lain itu belum tentu mencerminkan diri Mbak April yang sebenarnya. Sekarang mari kita memikirkan kualitas dan kuantitas yang April miliki. Seperti Mbak April itu, di dalam Mbak April itu Mbak April ini menyukai apa dan kelebihan apa yang Mbak April punyai. Saya cukup kreatif sih Mbak, terus saya juga suka menulis, terus juga saya suka menggambar kadang Mbak. Nah, itu hebat sih Mbak. Kreativitas adalah kualitas yang sangat berharga. Bagaimana jika kita mulai fokus pada kreativitas yang Mbak April miliki? Bisakah kita mencari cara untuk mengekspresikan kreativitas yang Mbak April miliki? Karena itu sangat membantu untuk Mbak April meningkatkan kepercayaan diri secara bertahap. Oke, terima kasih ya Mbak. Baik, saya akan mencoba saran dari Mbak. Terus terima kasih ya Mbak telah memberikan saya saran yang baik. Terus saya juga sekarang merasa lebih lega nih Mbak karena telah melakukan sesi konseling kali ini. Baik, sebelum kita akhiri sesi konseling ini, dapat disimpulkan kalau Mbak April ini kurang kepercayaan diri, di mana Mbak April ini takut akan mencoba hal baru karena takut gagal. Oke, cukup sekian sesi konseling hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di sesi konseling berikutnya ya Mbak. Iya. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Permisi dulu ya Mbak. Iya.